aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan Al-Jufri dan akhina fillah Al-Habib Syekh bin Hasan Al-Jufri, dan kepada guru-guru kami dan kepada sesepuh kami yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, nanti malam kita telah memasuki tahun baru. Tahun baru 2002 Masehi. 2022 Masehi. Maklum, Rek. Alhamdulillah, yang diawali dengan pembacaan sholawat. Semoga dicatat di tahun-tahun ini, tahun depan ini dengan kebaikan. Tak perlu kita orang itu merayakannya itu dengan yang aneh-aneh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa kalau kita itu menyerupai suatu kaum, maka kita tergolong kaum itu. Kalau kita merayakan malam tahun baru ini dengan seperti adatnya orang non-muslim atau orang kafir, maka kita termasuk orang kafir itu. Ya alhamdulillah, kita merayakan pada malam hari ini dengan membaca sholawat. Semoga kita orang tergolong dengan orang-orang yang soleh. As-salatu ala nabi sayyhu man la sayyhalah. Salawat ini adalah amalan bagi orang yang tidak mempunyai guru. Dan bagi orang yang mempunyai guru ini lebih afdol. La tahtaju ila hudur. Salawat ini tidak membutuhkan khusyuk. Wa bil hudur afdol. Kalau kita khusyuk itu lebih afdol, lebih sempurna. La yutiluha ar-riya. Dan salawat ini tidak batal dengan riya. Termasuk amalan yang besar ya. Seperti contoh amalan yang batal dengan riya itu seperti apa? Seperti sholat. Kita orang sholat, menghina sholat, tapi kalau riya tidak diterima. Begitu pula sedekah. Ya alhamdulillah, itu kerjakan bagi orang yang tidak mempunyai guru, tidak membutuhkan untuk khusyuk, dan tidak apa-apa kalau riya, tapi lebih afdolnya jangan riya, Rek. Dan ada cerita mata syabah biqaumin ini, ada cerita mata syabah biqaumin fahuwa minhum. Ada cerita kalau kita menyerupai seseorang ya, ini ada cerita pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, salah satu mukjizatnya adalah membelah lautan. Membelah lautan. Ketika itu pasukan muslim, pasukannya Nabi Musa selamat, dan pasukannya orang kafir ini pasukannya Fir'aun, tidak ada yang selamat kecuali satu. Ini orang kafir loh ya, bisa selamat. Pas diteliti kok bisa selamat ini kenapa? Ternyata dia itu memakai kofiah, yang dimana kofiahnya itu mirip dengan Nabi Musa. Bayangkan orang kafir aja ngikuti cara pakaiannya Nabi aja bisa selamat dari musibah itu, dari bencana itu, dari azab itu. Apalagi kita orang Islam. Ya semoga kita orang ini terpilih daripada golongan orang yang selalu mengikuti orang-orang soleh. Semoga tahun depan ini kita orang hidup bahagia. Dan
hidup kenikmatan. Tapi ya ada tabinya rek. Kenikmatan ini tidak bakal sempurna bimauti khumsin, dengan matinya lima golongan ini. Yang pertama, muallimul Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Entah itu mengajarkan Al-Quran dari segi apapun, tidak apa ya, seperti dari bahasanya, atau dari akhlaknya, atau dari hukum-hukumnya. Pokoknya sesuatu ilmu yang menuju kepada Al-Quran. Yang pertama, muallimul Quran. Yang kedua, al-farisus suja', pemuda laki-laki yang pemberani yang berani membela yang hak dan melawan kebatilan. Jangan seperti laki-laki itu yang bencong, yang dimana baru keluar, aduh Pak tikus itu baru keluar langsung lari rek. Yang ketiga ya, yang pertama muallimul Quran, yang kedua al-farisus suja', yang ketiga al-ghaniyul karim, yaitu orang kaya yang dermawan. Seperti tadi ya, semoga yang nyumbang ini buat majelis semoga jadi orang yang kaya ya, dunia akhirat. Yang ketiga adalah orang-orang kaya. Meskipun ada muallimul Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, terus laki-laki yang pemberani, pas sing ketelu ternyata wong sing sugih iki medhit. Oh, gak enak rek. Ya anggapannya wis ada orang ketiga ini, maksudnya ada orang kaya yang loman, maka hidup ini tidak nikmat ya tidak sempurna gitu lah. Dan yang keempat, nikmatnya ini maksudnya Al-Ghaniyul Karim ini orang kaya yang bisa menyumbangkan hartanya buat kebaikan ya. Ojo pas loman buat iki duitku kayak tuku Homer kono. Ya ojo ngono rek. Ya si merasa ya maaf lah. Emang sedikit nyindir ya. Yang keempat, al-alimul amil, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah ini yang keempat ini ya. Kalau misalnya 5 orang ini tidak ada salah satu, wis bagaikan hopegi, ya tidak sempurna 5 jari. Bagaikan 5 jari ini tidak sempurna, satu orang aja tidak ada ya. Al-alimul amil, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Ini harus ada. Coba wis kan langsung terima. Yang kelima yaitu al-imamul adil. Wah ini yang penting, pemimpin yang adil. Lek ono pemimpin tak adil yo ajur negara rek. Sumpah ini koyo ruwet wis tak enak, tak nikmat hidup ini ya. Ini wis kebahagiaan akan merasa sempurna jika ada orang 5 ini. Bagaikan 5 jari. Jika semuanya lengkap 5-5-nya ini indah sempurna, tapi lek siji loro telu dak ono, wah boes, bukan nyindir ya, maaf deh ono sing tersindir. Dan jika 5-5-nya dak ada, buntung ae rek tanganmu. Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Aku ngantor rek. Mundur mangkol, wala tandur mangkol. Ya. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat orangnya. Bil hikmah walau minal famil kalab. Ambillah hikmah, meskipun hikmah itu keluar daripada mulut anjing. Ya kalau ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.